Pada pertemuan 11 kali ini, kita akan bahas tentang human capital atau modal manusia. Yang pertama adalah arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, ataupun sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Lalu ada peran human capital. Yang pertama adalah sebagai kunci keunggulan organisasi. Poin yang pertama adalah aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Lalu ada aset fisik, yaitu peralatan, gedung, ataupun tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu masih di peran human capital, yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut adalah 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama ada buy atau membeli. Yang dimaksud membeli adalah mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu ada borrow atau meminjam, adalah penggunaan konsultan atau partner efektif yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Lalu ada bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi tersebut, muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Berikut ini adalah penjelasan dari 4 faktor di atas. Yang pertama ada strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Lalu yang kedua, administrative expert harus membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu ada employee champion, adalah Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Yang terakhir ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang membantu proses-proses dan kultur secara bersama-sama. Juga meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen,
pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu ada fungsional level, adalah kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi-divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Lalu ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh dan memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan berikut. Yang pertama adalah commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh, dan nilainya kurang lebih sama bagi setiap bisnis. Misalkan kemampuan mengetik atau kemampuan menggunakan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalkan, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir adalah proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalkan hak paten dan merek. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan berikut. Yang pertama adalah commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh, dan nilainya kurang lebih sama bagi setiap bisnis. Misalkan kemampuan mengetik atau kemampuan menggunakan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalkan, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir adalah proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalkan hak paten dan merek. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.